Selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang Bapak Presiden kita baru saja meresmikan SPPG Polri sebanyak 1072 yang ada di Bekasi. Ini untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang sangat penting agar Polri bisa bekerja secara optimal, profesional dan dekat dengan masyarakat. Kenapa Bekasi diambil sebagai tempat untuk peresmian ini? Karena sebagai lokasi yang menjadi simbol memperkuat keamanan dan pelayanan publik. Lalu apa dampak nyata dari SPPPG 1072 ini? Apakah benar akan meningkatkan kesejahteraan dan layanan masyarakat? Kita lihat dulu lebih dekat bagaimana tanggapan masyarakat di luar sana. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Ikut perluas SPPG MBG dengan target 1.500 unit. Guys, Polri terus berusaha mengambil peran dalam program makan bergizi gratis loh, demi perbaikan gizi anak-anak. Bahkan nih guys, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang, Polri akan memperluas fasilitas SPPG loh, dengan targetnya 1.500 unit di seluruh Indonesia. Dan saat ini bahkan sudah ada 1.179 unit. Listio Sigit jelasin, jumlah fasilitas ini akan disesuaikan jika ada arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo guys. Tujuan perluasan ini tidak lain adalah demi memperluas jangkauan pelayanan MBG, sehingga jumlah masyarakat yang mendapat manfaat akan meningkat pesat. Gimana nih guys? Coba tulis komentar kali. Banget polisi kita. Program makan bergizi gratis kini makin bergizi karena ada bumbu aparat di dalamnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Yahya Zaini waktu rapat bareng BGN menyorot keberadaan SPPG yang dikelola Polri di beberapa daerah kayak Grobogan dan Brebes. Warga yang tadinya ngelola dapur MBG ngaku malah ketakutan. Kocak! Ya gimana enggak, aparat berseragam datang ke sekolah-sekolah, bahkan ada yang nyerobot wilayah distribusi. Bikin resah, yang harusnya kolaborasi malah berubah jadi kayak intimidasi. Kapolri sih bilang, SPPG Polri cuma bantu jaga kualitas dan keamanan makanan, dari bahan, dapur, sampai limbah semua dicek ketat. Oke. Tapi ya kalau yang ngawasinnya datang pakai seragam, itu pekerja kena mental gak berkutat. Kalau begini terus, program makan bergizi bisa berubah jadi program makan diawasi. Coba satu kata buat Pak Polisi. Informasi kok ya, kalau Polri itu punya 600 SPPG loh. Mohon maaf, mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu. Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu nggak ada yang berkasus. Karena dapurnya sesuai dengan standar. Artinya sekarang bukan terkait dengan siapa, tapi terkait dengan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab orang itu. Inilah fakta yang terungkap di Komisi 9 DPR RI di tengah isu kasus keracunan program makan bergizi gratis MBG. Performance Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG milik Polri menjadi sorotan dan acuan utama. Kenapa? Karena dari ratusan SPPG di bawah Polri, tidak ada satupun yang berkasus keracunan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan standar yang diterapkan Polri, yaitu kualitas bahan yang bagus dan wajib melaksanakan rapid test pada makanan sebelum diedarkan, terbukti efektif. Dan kini ada instruksi Presiden yang tegas. Seluruh SPPG di Indonesia wajib mengikuti standar ketat SPPG Polri. Ini bukan hanya soal standarisasi institusi, tapi soal masa depan gizi anak-anak kita. Langkah besar untuk memastikan setiap piring makanan gratis disajikan dengan kualitas terbaik, bebas dari risiko, sebuah kebijakan yang patut kita dukung dan awasi bersama demi generasi penerus bangsa. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Lalu Bapak, di sini ada juru masak. Izin Bapak Presiden, di sini ada area cuci ompreng yang sudah dilengkapi oleh water heater. Kemudian ompreng yang sudah bersih nanti akan dikeringkan di mesin pengering ompreng. Dan sebelum didistribusikan, makanan akan diuji food security-nya oleh Dokes dari Polri. Izin Bapak Presiden, salah satu pembeda utama SPPG Polri dengan SPPG lainnya adalah adanya penerapan atau pemeriksaan food safety dengan menggunakan alat food safety kit di samping tes rutin organoleptik pada setiap makanan sebelum didistribusi. Alat food safety kit ini yang kami gunakan diproduksi oleh Farmapol Pusdokes Polri, yang diantaranya
terdiri dari 4 parameter pemeriksaan. Ada formalin, nitrit, sianida, dan arsen. Presiden, untuk sebelah kiri ini merupakan hidroponik, Bapak Presiden. Sebelah kiri ini ada beberapa sayuran. Sebelah kanan ini adalah siap kualitas yang terbaik, Bapak Presiden. OMBG akan resmikan 1179 SPPG Polri. Dr. Kuat kumaha yo MBG. Anggota DPR, Polri, TNI, sadayana bersinergi. Jang menikmati hidangan yo kekuasaan Prabroro. Baheula mah dijajah ku Belanda, aya mah dijajah ku MBG urang teh euy. Nu bareung harta menengah ke atas ieu mah. Ekonomi teh berputar di darinya. Baru saja meresmikan 1000-an lebih dapur MBG milik Polri. Ini korelasi antara dapur MBG dan kepolisian itu apa sih? Apa sih? Gitu loh. Kepolisian, Polri yang harusnya menjaga keamanan, ketertiban, malah ikut terlibat dalam kegiatan masak-memasak MBG. Korelasinya itu loh di mana? Urgensinya itu loh di mana? Apakah Indonesia ini sudah tidak ada pihak lain yang bisa atau pantas menghandle kegiatan masak-memasak MBG sampai TNI Polri juga ikut terlibat? Kemarin janjinya MBG ini akan melibatkan UMKM, melibatkan atau menguntungkan warteg dan warung makan. Alah, setelah menang yang terrealisasi malah MBG ini melibatkan TNI Polri. Yang saya mau tanyakan itu adalah kenapa sih sekelas lembaga TNI Polri ikut campur banget gitu loh, sampai harus dilibatkan gitu loh. Kenapa sih? Kemarin kegiatan petani diambil alih oleh polisi tanam dan panen jagung. Nah, sekarang kegiatan masak-memasak MBG, TNI Polri juga terlibat. Nah, kemarin kegiatan milik pengedar narkoba juga dihandle oleh Kasat. Yang saya takutkan itu 2029 ketika pemilu, apakah tugas tim ses juga bakalan diambil alih oleh TNI Polri? Ikut campur banget, kenapa sih? Kenapa sih nggak fokus ke tupoksi, tugas pokok fungsi lembaga masing-masing? Ketika citra Polri, kepolisian sedang anjlok di mata masyarakat. Nah, Polri malah sekarang punya 1000 lebih dapur MBG. PA. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan ada video yang mengatakan bahwa kenapa Polri ikut campurkan di dalam MBG ini, karena ada beberapa outlet yang ada di Indonesia yang diawasi langsung oleh Polri dan mereka Polri. Tetapi ada lagi yang mengatakan bahwa semenjak ada kejadian SPPG keracunan ini, sebenarnya kita bisa mengambil contoh di Polri, karena Polri sudah membuat bis ada sekitar 600 SPPG-nya, tetapi tidak ada yang pernah bermasalah sampai dikonsumsi. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa kenapa Polri ikut campur di dalam masalah MBG ini, karena cukuplah Polri yang menangani keamanan masalah di negara kita. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Publik juga bertanya, apakah program seperti ini memang menjadi tanggung jawab utama Polri? Bukankah tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat? Apakah langkah ini akan berdampak langsung pada situasi kombinasi dan justru membuat fokus tugas kepolisian melebar? Tapi kalau kita mengambil contoh maupun pengawasan dari Polri itu sangat bagus, dikarenakan sebelum diberikan kepada konsumsi makanan MBG ini ada rapid test yang sangat-sangat ketat. Bagaimana menurutmu guys? Apakah ini perlu dikelola, MBG ini apakah perlu dikelola oleh polisi atau swasta? Pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.